ijazah dari baginda Nabi yang itu. Ini jawabannya singkat. Allah mengutus malaikat Jibril meminjam bahasa manusia dan mengajarkan langsung baginda Nabi. Jin seperti itu. Jadi anak itu lepas dari konteks disiplin fikih. Fikih adanya di tahun berapa? Di era Rasul ada nggak uraian ilmu fikih, ilmu tajuk seperti ini? Gak ada. Karena di era Rasul Al-Quran itu harokat juga gak ada, titik juga gak ada. Maka jin, ha, ho sama, ta, nun, ba, sa sama. Pertanyaannya, mengapa mereka mau membaca? Jawabannya, karena bahasanya sendiri. Gitu, ya kan? Karena bahasa sendiri. Kita bahasa Sanskerta juga sama kan? Bodo corok, bodo sawara, bodo joyo, bodo dan seterusnya ini. Emang ada titiknya? Gak ada. Kenapa bisa baca? Karena bahasa dialek ibu kita sendiri. Nah begitu pun bahasa Arab, yaitu bahasa sendiri. Walaupun jim, ha, ho, to, zo, ain, apa, to, sok, dok itu gak ada titiknya, mereka mampu membedakan. Kenapa? Karena bahasanya sendiri. Barulah di era Abdul Ali, siapa namanya, Yusuf Abdul Ali kan, baru dikasih harokat. Nah tentang duit ini itu juga gak ada di era Rasul, karena Rasul Allah mengatakan apa? La tuharrik bihi lisanaka litajala bihi in alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kamilah yang mengumpul Al-Quran dan kamilah yang membacakannya. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an, ayat surat Al-Qiyamah. Ketika kau bacakan, ikutilah bacaanmu. Ayat tajwid ini tidak ada di zaman Rasul. Kalau misalkan kategorinya sesuatu yang tidak diperbuat oleh Rasul bid'ah, uraian tajwid juga termasuk bid'ah. Itu. Jadi tentang itu ini bisa tidak tadi alasan itu ya, karena memang dapatnya dari Allah begitu. Kamu singkat jawabannya. Tapi sebetulnya ini bisa ditafsir. Ketika ada hamzah sama-sama, maka hamzahnya direduksi, disederhanakan kepada alif. Nah, karena disederhanakan kepada alif itu, maka bunyi jadi itu nina. Karena alif berkasroh yang sesuai dengan alif itu, maka menjadi iya, maka ini dihapus menjadi itu nih. Harusnya baca ya, itu nih bukan itumu. Lah ini bukan itumu. Tetapi kalau bacanya bisamawat, kalau wasol mengapa menjadi asal, maka bisamawati tuni. Tapi kalau berarti bisamawat, maka memulai lagi itu nih. Yang kedua, hamzah di sini kita kenal hamzah itu ada namanya hamzah kokoh, ada namanya hamzah wasol. Di sini singkat saja itu hamzah wasol. Hamzah wasol itu hidup ketika hendak menolong kalimat yang mati, huruf yang mati. Nah ini kan asalnya mati nih. Karena di sini sudah dimatikan, maka di sini hurufnya kedua juga mati. Kalau mati sama mati, ya pak istilah binkoin, kalau nggak bangun lagi, maka harus dihidupkan. Yang biasa menghidupkan siapa? Ya Hamzah itu. Bapak masih terus melulu sih. Yang menghidupkan itu maksudnya hamzah wasol, fungsinya menghidupkan. Maka harokatnya bisamawati tuni tukti itu dinakol, dipindah. Di samping hamzahnya direduksi, harokatnya dipindah ke hamzah wasol menjadi itu nih. Dan jawabannya cukup 3 panel itu saja. Gitu. Bisa ngerti? Jadi kalau baca wasol bisamawati tuni. Tapi kalau misalkan baca pokok ituni, itulah disebut dengan tasil. Nah sebetulnya baca tanakol, sebetulnya tasil itu ketika berada 2 hamzah itu tidak tasil. Contoh darutau. Nah ini tasil bisa nih.
Bagaimana tasil? Disatukan, hamzah ini direduksi menjadi alif, maka menjadi panjang. Anda tahu boleh, yang nggak boleh yang nggak tahu. Paham? Dan bacaan tasil itu banyak di dalam Al-Quran. Bahkan ajamiyun itu juga ditasil. Contoh, kan begini nih. Nah, itu udah paham, ya udah gak usah diteruskan. Oke? Kalau yang sudah jam 11, oke. Dia bisa menjadi matobi ini saja panjang kadar panjangnya. Tapi ya, karena nggak mungkin ada harakat kasar di situ, setelahnya itu ada waw. Jadi menjadi iu. Gak bisa, itu berat. Atau ada alif, ya gak bisa dibaca. Maka dicoba. Nah, di situlah buktinya yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kalian itu mudah, jangan dipersulit. Misalnya ya gimana? Ya susah lah. Makanya itulah jadi itu disebut bahasa seperti ini. Makanya termasuk sata, imala, ismam, tasir, nakol, wiqoya dan al-bar. Oke, jam 11 ada lagi tanyakan? Kita semua di sini mudah-mudahan ya kompak, rujuk, akrab di antara kita. Yang Allah hargai adalah silaturahmi di antara kita. Yang Allah murkai perpecahan di antara kita. Suami istri berpecah cerai kok, ya kan? Suami istri itu pecah cerai Pak. Ya bagi yang laki katanya mau kawin lagi mudah. Tapi bagi perempuan karena ada iddah, ya kan? Inilah buktinya. Maka jangan pernah bercerai. Kalau laki-laki nggak ada iddah, cerai sekarang bisa kawin lagi. Bahkan istri masih ada bisa kawin lagi 2, 3, 4, 5. Hah? Tapi kan sakitnya dari sini Pak. Perempuan laki-laki nggak punya iddah, tapi perempuan kasihan, dia harus nunggu 3 bulan. Semoga kita selalu diridhoi oleh Allah. Yang penting nih Bapak Ibu sudah pada kenal semua ya. Akrabkan. Ini ada Bu Fatma yang harapannya selalu baru. Ada Bu Laili dari Ciputa, ada Ibu Wahyu dari dan ada ibu-ibu yang lain. Ada Bu Jumira, semuanya yang tidak kami mampu sebutkan satu. Ada Putri, coba gunungnya enggak melengkung, itu Gunung Putra itu. Gunung Putri. Nah ini ya Bu. Kalau gunungnya rata, Gunung Putra. Oke, semoga ya. Ibu silakan, mau madhab apapun silakan. Mau teknik ibadah bagaimanapun silakan. Taufik seperti yang Bapak Yanwar tadi bacakan tadi, itu tidak ada disiplinnya. Rasul tidak melarang itu. Justru Rasul itu menganjurkan supaya kita mudah. Adanya taufik kecampur adukan itu dilarang. Itu karena anak buahnya mazhab itu sendiri yang memutuskan gurunya melakukan narasi yang di luar gurunya itu sesat. Itu makanya kita boleh, tapi kalau misalkan kita berjamaah tergantung kesepakatan masjid itu. Masjidnya salafi, boleh silahkan. Ada apa dengan salafi? Saya juga sering bermakmum pada mazhab salafi. Bahkan di era sekarang ini saya sudah tidak suka dijadikan imam. Kenapa? Gak bisa tepuk lututnya. Iya, betul. Saya kalau misalkan sempurna ada masjid besar yang mau mengontrak saya dengan gaji yang luar biasa fantastik, ada rumah, ada mobil, saya waliyadzubillah banyak yang kafir yang muda-muda. Silakan mereka sekarang saya undur diri dari layar untuk jadi imam gitu. Kenapa? Gak bisa nentuk banget. Jadi nentuknya kan gak indah jadi imam. Masa imamnya pengkor gitu kan? Imamnya pengkor. Gak bisa nentuk memang. Kalau sholat
Bahkan kalau Jumatan pun saya sering kalau misalkan di masjid disiplin yang nggak bisa nggak main, saya nggak imamnya. Bahkan beberapa kali saya habis khutbah saya sholat pakai bangku. Kenapa? Itu tanda-tanda kita sudah tidak lama lagi dunia ini. Selama masih akrab, yuk kita berjabatan tangan. Apapun madhabmu, aku nggak peduli. Apapun namanya orang masuk, aku nggak peduli. Mari di ihdinas siratal mustaqim ini kita bergandengan tangan, saling asih, saling asuh, saling asah, saling menebarkan kasih sayang, sehingga umat ini menjadi umat yang hangat, penuh dengan kasih sayang. Itulah tujuan kita mengarah kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Ta'lamu anna hadhil qulub, ya Allah, Engkau tahu ya Allah bahwa hati kami ya Allah telah bersatu atas cinta kepadamu. Anna hadhil qulub qad ijtama'a ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'atik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fawasikillahumma rabbitataha, ya Allah, kuatkan hubungan hati-hati kami ya Allah, pertebal keimanan kami, pertebal kasih sayang kami terhadap saudara kami ya Allah. Fawasikillahumma rabbitataha wa addim muddaha, langgengkan cinta kasihnya terhadap saudara kami ya Allah. Wa addim muddaha wahdiha subulaha, tunjukkan jalannya ya Allah. Wahdiha subulaha wablaha binurikal ladzi la yahdu, penuhkan hati kami dengan cahaya hidayahmu ya Allah yang tidak pernah pudar ya Allah. Wasrah suduraha bi faidil iman bi wa jamili tawakkuli alaik wa ahya bi ma'rifatik wa amita ada syahadati bi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ja'alna wa auladana, ya Allah, jadikan kami dan anak-anak kami ya Allah waladan salihan mabrura, sebagai anak-anak yang soleh dan solehah, yang baik, yang elok ya Allah. Waj'alna wa iyyahum min ibadikal muttaqin, jadikan kami dan anak-anak kami sebagai hamba-hambamu yang bertakwa ya Allah. Waj'alna min ibadikas salihin, jadikan kami sebagai hamba-hamba yang baik-baik, yang soleh ya Allah. Waj'alna min ibadikal amilin, yang mau beramal, al-mukhlisin, yang ikhlas karena mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah. Wa adkhilna bi rahmatika fi darika ya Allah jannatika jannatin na'im. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'alna hadza ijtima'a marhuma, ya Allah, jadikan perkumpulan ini sebagai perkumpulan yang memuliakan ya Allah, yang kau ridhai. Waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, jadikan perkumpulan perpisahan dari perkumpulan ini ya Allah perkumpulan yang Engkau jaga dengan rahmat-Mu ya Allah. Wala tajal fina alaman wala saqiyan wala mahruma. Jazallahu anna Muhammadan wa ahlu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya. Saya bukan orang yang pintar, tetapi mungkin histori kehidupan kita berbeda. Saya hanya bertukar pengalaman, maka dari situ, kalau misalkan dari saya ada kata-kata yang kasar, yang bercanda, keterlaluan, yang kurang berkenan, itu murni berangkat dari kebodohan saya pribadi. Tapi kalau ada kata-kata yang dianggap benar, barangkali itu hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Atas kesalahannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wal a'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Afan yang telah memberikan tausiahnya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada ibu-ibu semua, bapak-bapak yang telah hadir di Kopdar ini. Semoga pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua, dan kami selaku penyelenggara mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan baik penyajian ataupun atas kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada ibu-ibu yang telah berinfak
sebelumnya kita diajak berfoto dulu ya, ibu-ibu semua. Terima kasih. Nah, ibu-ibu silakan.